Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerahnya di hari yang baru ini. Kemarin kita jalankan segala aktivitas kita, malam kita beristirahat, dan pagi ini kita boleh bangun. Kemudian sebelum melakukan segala sesuatu, hal yang indah adalah datang ke bait Allah, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Datang dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu di rumah kita, ketika bangun dari tidur kita di pagi hari, sebelum melakukan kegiatan sepanjang hari ini, satu hal yang indah adalah kita masuk dalam hadirat-Nya, menyembah, memuji, memuliakan Dia, dan mendengar suaranya. Saatnya kita mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Allah dalam Mazmur 132. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 132. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur 132. Ya, Daud dan Sion, pilihan Tuhan, itu perikopnya. Ya, Mazmur 132, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan pada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 132 ini kita melihat satu kerinduan daripada Daud untuk membangun bait Allah. Ya, walaupun pada akhirnya Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun bait itu, tetapi anaknya, ya, Daud merasa dia yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, dia yang sudah punya tempat kediaman yang baik. Tetapi bagaimana mungkin tabut perjanjian Allah, ya, hanya ada di kemah-kemah saja. Jadi dia punya keinginan, kerinduannya. Bahkan dia berjanji, bernasar supaya bait Allah itu dapat dibangun. Nah, akhirnya Salomo yang membangun bait Allah yang megah, yang luar biasa itu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas dalam bagian ini adalah komitmen, atau lebih tepatnya dikatakan tadi nazar, janji. Nah, sesuatu yang tidak puas di dalam diri Daud adalah ketika dia belum melihat bait itu, ya belum menyaksikan bagaimana ya tabut perjanjian akan masuk di bait Allah. Ya, satu kegelisahan baginya ketika dia melihat bait tabut perjanjian Allah hanya ada di kemah-kemah saja, tidak punya tempat. Tapi Tuhan berkata, siapakah engkau sehingga engkau akan membuat rumah bagiku? Ya, Tuhan tidak mengizinkan Daud, dan alasan yang kedua dikatakan bahwa Daud sudah banyak menumpahkan darah. Jadi bait Allah ini kudus, jadi tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sudah banyak menumpahkan darah. Tetapi dari sisi kerinduan daripada Daud, keinginan Daud, komitmen Daud, ini sesuatu yang sangat mulia, yang berharga tentu di mata Tuhan. Ya, tetapi Tuhan katakan cukup, ya cukup kasih karunia bagimu, kira-kira begitu ya. Itu memang dikatakan oleh Allah kepada Daud, bahwa Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ini satu kerinduan yang luar biasa untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Dan ini suatu janjinya, dan dikatakan memang kita telah mendengar tentang hal itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Ya, jadi mau datang ke bait Allah untuk menyembah Allah, sujud menyembah Dia. Ini suatu kerinduan. Kira-kira begini, kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya yang beribadah kepada Allah, dan kita belum punya gereja, ya katakan seperti itu ya, kita belum punya gereja, sangat sederhana tempat kita. Nah, tetapi ada kerinduan kita untuk membangun gereja, membangun bait Allah itu, supaya kita nanti datang ke sana sujud menyembah, memuji, memuliakan Dia, ya datang ke gereja beribadah kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang bagus, yang mulia tentunya, ya mengutamakan Allah. Ya, nah pada akhirnya memang bait Allah tidak dibangun oleh Daud, tetapi dibangun oleh Salomo, anak daripada Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kerinduan ya daripada Daud. Ya, kalau kita melihat di ayat 9 dikatakan, biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Nah, diulang lagi nanti di ayat 16, imam-imamnya akan kau kenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Jadi dengan adanya bait Allah di sana, imam-imam melayani. Imam-imam akan bersorak-sorai, bergembira, karena tempat itu digunakan untuk menyembah Allah, memuliakan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bait Allah begitu penting kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ya yang menggambarkan atau mengidentifikasikan bahwa memang bait Allah itu identik dengan Allah hadir di sana, kira-kira begitu. Maka nanti bait Allah yang dibangun oleh Salomo ketika dihancurkan oleh musuh atas seizin Tuhan, ini menjadi satu peringatan bahwa Tuhan meninggalkan mereka, karena Allah berdiam di baitnya, atau dengan kata lain hadirnya bait Allah, dan di sana ada tabut perjanjian menunjukkan bahwa Allah ada di sana. Jadi dengan adanya bait Allah, ya imam-imam yang melayani akan bersorak-sorai, akan bersukacita, ya akan mengalami kebahagiaan karena mereka memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan itu akan mengalami sukacita. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menyembah Allah, sujud menyembah Allah, ya mereka akan bersukacita, bergirang, ya. Kemudian dikatakan, oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau rapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Ya, ia tidak akan memungkirinya. Jadi Tuhan memegang perjanjian itu juga, dan Tuhan akan mengizinkan
pembangunan bait Allah, tetapi bukan lagi Daud yang membangun, tetapi anaknya. Tetapi bukan saja hanya membangun bait Allah, tetapi juga memimpin sebagai raja. Ya, dikatakan di sana, ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, kerajaan Daud. Jadi keturunan Daud akan terus memimpin sebagai raja, dan yang pada akhirnya ini merupakan satu nubuatan yang kepada Yesus Kristus yang adalah raja ya untuk selama-lamanya. Ini adalah keturunan Daud. Jadi berbicara tentang tahta Daud itu berbicara tentang kerajaan. Ya, jadi Yesus yang adalah raja selama-lamanya, keturunan daripada Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi konteks dekatnya dalam firman ini adalah digenapi pada Salomo, ya, yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja, ya, dan dialah yang membangun bait Allah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika berbicara kepada keturunan Daud, ya, secara kekerajaan itu sebelum sampai kepada Yesus, maka ada satu syarat yang dinyatakan di sana supaya janji itu tergenapi. Ya, dikatakan, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa janji Tuhan ini akan tergenapi di dalam kehidupan keturunan daripada Daud, anak-anak Daud, manakala anak-anak Daud ya mengikuti atau taat kepada peraturan Tuhan. Ya, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebenarnya tidak hanya berbicara untuk anak-anak Daud, ya. Ada janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Janji Tuhan adalah kita akan diberkati. Ya, janji Tuhan bagi kita, kita akan ditolong, kita akan mengalami kebahagiaan. Ya, janji Tuhan bagi kita, apapun yang kita minta, ya, yang sesuai dengan kehendaknya akan diberikan kepada kita. Janji Tuhan bagi kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi janji Tuhan itu semua tergenapi di dalam diri kita kalau kita memegang peraturan-peraturan Tuhan. Amin. Firman Allah ada. Manakala kita melanggar peraturan itu, bagaimana mungkin janji itu akan berlaku dalam hidup kita? Ya kan? Nah, kita sendiri tidak setia, kita melanggar, kita tidak percaya kepada firman, kita tidak mau taat. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah merenungkan firman bahwa ketika kita berjalan, bahwa firman itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita, tetapi kita tidak mau ada firman di dalam diri kita. Bagaimana bisa kita berjalan dalam terang? Maka kita bisa terjerumus. Bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam diri kita kalau kita sudah terjerumus? Itu sebabnya dikatakan, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa janji Tuhan bagi kita? Banyak sekali ya. Ada pujian itu kan, janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, jadi fajar pagi hari tidak pernah berhenti. Ya. Janji Tuhan seperti sungai yang mengalir terus. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi persoalan utama dalam hidup kita, kita berkata kita pengikut Kristus, kita orang percaya, kita tahu janji Tuhan akan berlaku bagi kita, tetapi seringkali kita mengabaikan firman-Nya, seringkali kita meninggalkan peraturannya, kita tidak taat. Bagaimana mungkin kita menuntut Allah menggenapi janjinya bagi kita, sementara kita sendiri tidak pegang perjanjian itu? Ya, kita tidak mau melakukan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat penting dan sangat penting untuk mendengarkan firman Allah. Ya, mengikuti peraturan-peraturan Tuhan
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita betapa Allah mengasihi orang-orang yang berpegang teguh kepada perjanjiannya, yang mengikuti firman-Nya, yang taat kepadanya, yang menyembahnya, yang datang kepada Dia. Maka orang-orang ini akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami sukacita. Ya, janji akan tergenapi. Saudara, di ayat 15 berkata, perbekalannya akan kuberkati dengan melimpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Apa artinya Bapak Ibu? Ada berkat. Ada berkat bagi setiap orang yang mengikuti perintah Tuhan. Ada berkat bagi setiap orang yang taat kepada Allah. Ada berkat bagi setiap orang yang datang sujud kepada Allah, menyembah Allah, datang ke bait Allah. Dengan kata lain, yang beribadah kepada Allah, yang merendahkan diri di hadapan Allah, ada berkat. Mungkin hari ini kita berkata, saya tidak punya makanan lagi, saya nggak punya roti. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang memberikan roti bagi orang-orang yang dikasihinya. Amin. Coba lihat kiri kanan, saya katakan, Tuhan akan beri engkau roti. Wah, mungkin di rumah berkata, roti apa Pak Pendeta, ini sudah nggak ada uang ini. Ya, masalahnya percaya tidak? Wah, ini memang era mujizat betul ya. Ya Tuhan, pasti hari ini aku makan. Tapi masalahnya beras sudah habis. Dari mana? Seorang hamba Tuhan, dia memimpin panti asuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, ini sejarah. Anak-anak panti asuhan sudah lapar. Mereka akan makan, mereka duduk. Ya, pokoknya duduk berlingkar, meja makan sudah ada. Kemudian bagikan piring, tapi masalahnya piringnya kosong. Makanan tidak ada. Mereka semua duduk. Hamba Tuhan, sang pemimpin panti asuhan duduk. Dan dikata, kita berdoa, kita akan makan dan minum. Anak-anak semua bingung ini, makan minum bagaimana? Ini piring gak ada, kosong, tertutup. Gak ada mujizat ini. Kemudian mereka berdoa. Dan doanya, terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Ya, terima kasih untuk berkat makanan dan minuman. Amin. Apakah ada makanan? Tidak ada. Yang ada masih piring kosong. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ada orang mengetuk pintu. Tek. Nah, setelah orang mengetuk pintu dan dibuka, ternyata ada orang membawa makanan. Pada waktu itu ada acara pesta besar, banyak makanan, dan ternyata banyak makanan yang tersedia. Dan pihak pesta berkata, kepada siapa kita akan mengantarkan makanan ini? Dan mereka ingat panti asuhan yang dipimpin oleh hamba Tuhan ini. Dan mereka segera mengirimkannya tepat pada jam makan. Tersedialah makanan. Wow, dahsyat bukan? Amin. Nah, persoalannya tidak harus seperti itu bagi kita. Tuhan punya cara. Ya, Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Nah, yang terpenting adalah kita percaya kepada Dia. Ada janji Tuhan tentang pemeliharaannya dalam hidup kita. Kadang-kadang memang kita mulai goncang. Situasi yang kita alami, kita bisa mulai goncang. Mulai rasanya hampir-hampir tidak percaya. Tapi firman Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan berbicara kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan. Yang nggak punya roti hari ini, yang nggak punya makanan hari ini, percaya tidak akan menjadi orang yang kelaparan sampai tak berdaya, mati karena tidak makan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkati kita. Ya, Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, dan orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Saudara, dahsyat bukan? Nah, menarik. Kemarin saya melihat dalam media sosial
Facebook di Singaraja ada kelompok yang menyediakan makanan dan minuman di depan toko, kemudian dikasih itu ada sembako digantung, ada semacam stand kecil ya, dan di ada tulisan siapa yang membutuhkan silakan ambil ya, dan juga di bawah siapa yang bisa memberkati silakan taruh di sini. Wah, luar biasa bukan? Orang-orang ya tidak katakan tidak berlebihan, tapi masih punya kemampuan untuk memberkati orang lain. Dia bawa bingkisan itu ke tempat itu. Orang-orang yang memang benar-benar kelaparan, benar-benar yang membutuhkan, dia datang mengambil. Nah, kemudian ada di Denpasar, Bulu Indah, satu keluarga yang menghidangkan makanan. Mereka tidak kaya-kaya banget ya, dikatakan sangat sederhana, hidupnya juga sederhana, usahanya kecil, tapi ingin berbagi. Ya 100 sekian bungkus terus untuk orang-orang yang isolasi mandiri, yang terpapar dan mereka tidak bisa keluar lagi dan makanan tidak ada di rumahnya. Silakan menghubungi, kemudian mereka antar selama 7 hari. Ya, 2 kali 1 hari mereka antar. Ya, memberikan bukan karena kelebihan, tetapi ada hati. Nah, ini kan cara Tuhan memberkati orang-orang yang mengalami kesusahan. Jadi terlalu banyak ya cara Tuhan untuk memberkati kita. Yang terpenting bagi kita adalah percayalah kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, memang ini ya, Ibu Pendeta, setelah kami melihat, kita diskusi, inilah peran anak-anak Tuhan, peran gereja. Bisa katakan ya benar. Mungkin juga bisa kita buat program, kalau ada berkat ya mungkin bukan dari kita tapi yang mengerjakan jemaat. Tapi mungkin ada dana yang datang. Sekarang ini ada dana, bagaimana? Ada yang nggak mau, ada yang mau ngerjain nggak? Tapi tidak diupah loh. Yang misalnya mau masak tiap hari buat begini, ya, kemudian mau ngantarkannya langsung ke rumah-rumah. Semuanya ya adalah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita ya, ketika orang datang kepada Allah, kerinduan tadi Daud membangun bait Allah dengan satu tujuan, datang ke bait Allah, sujud menyembah, memuji, memuliakan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi penting kita datang kepada Allah, maka kita yang datang kepada Allah, perjanjian Allah itu bagi kita, peraturan Allah yang kita ikuti membawa kita kepada berkat-berkat yang luar biasa. Anak-anak kita, keturunan kita tidak akan menjadi peminta-minta, tidak akan menjadi pengemis, tidak akan mengalami kesusahan untuk makan minum mereka, karena Tuhan sanggup memberkati kita. Dan yang kedua dikatakan pelayan-pelayan Tuhan akan bersukacita, akan mengalami kegirangan ketika mereka melayani. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Saudara, di ayat 17 berkata, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkota. Dan yang ketiga dikatakan di sini apa? Musuh-musuh akan mengalami rasa malu, akan takluk. Ya, dan orang percaya Daud secara khusus di sini dan keturunannya, yang juga tentunya untuk kita, ya akan mengalami kemenangan, akan mengalami ya kegemilangan, sorak-sorai. Dikatakan di sana apa? Bersemarak mahkotanya, yang menunjukkan adalah kemenangan kita menghadapi musuh-musuh, kemenangan kita menghadapi segala bentuk persoalan pergumulan yang ada, kemenangan bagi kita untuk terus melangkah hidup di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penting bait Allah untuk kita datang menyembah, memuji, memuliakan Dia. Sembahlah Allah, sujudlah kepadanya, agungkan Dia. Kita terus menyembah Dia, dengarkan firman-Nya, ikuti peraturannya, maka kita adalah orang-orang yang akan diberkati. Amin. Orang-orang akan diberkati. Imam-imamnya, pelayan-pelayannya akan bersukacita. Semua yang melayani Tuhan akan bersukacita.
Tidak sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Mari terus semangat melayani Tuhan. Dan musuh-musuh kita akan malu, akan takluk. Kita akan mengalami kemenangan. Bahkan firman Tuhan katakan, lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita.